Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Saudara Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saya hormati, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Haji Yakut Khalil Qomas yang saya hormati, para masyayikh Tarekat Tijaniyah, para muqaddam Tarekat Tijaniyah, para imam hailalah yang saya hormati, Tijaniyah yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka Haul Akbar Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dengan Haul Syekhuna Badrul Zaman yang ke-52. Sekalipun mungkin pada kesempatan ini kita melaksanakan haul pada masa pandemi, tapi ya alhamdulillah tanpa mengurangi hikmat kita, hikmat kami kepada beliau-beliau, para guru-guru, kami melaksanakan ini dengan acara mungkin secara kuantitas ya terbatas, tapi insya Allah secara kualitas tidak mengurangi makna haul atau makna mahabbah kita pada guru kita, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan madad syahwana radhiyallahu anhu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian dina campurnya namanya bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Biasanya kan haul beliau itu dina kalau mupame nilik tina naon waktos ngantunkeun nyata dina kaping genep Ramadan. Alhamdulillah kemari dina sasi Ramadan kemari aya haul akbar oge nya secara serentak se-Jawa Barat. Alhamdulillah tahlil akbar dilaksanakan. Ya kemarin puasa apa mungkin ngeriu kemarin alhamdulillah, tapi dilaksanakan alhamdulillah. Tak mungkin secara di 17 awal biasanya kita bisa melaksanakan awal akbar seperti Jani dan Syekh Badrul Zaman. Tapi dalam kondisi pandemi ini ya kita harus taat prokes juga kan segala macamnya. Jadi kita membatasi secara kuantitas. Tapi sekali lagi tanpa mengurangi makna hal kita, mudah-mudahan kita dapat madad Syekh Ahmad radhiyallahu anhu ya Allah. Kemudian dalam hal yang menyangkut peran Syekh Ahmad Tijani dalam bangunan tarekat, mungkin pada hari ini sudah berkembang mungkin puluhan negara ya, ratusan negara di dunia ini, dan masuk ke Indonesia itu kalau melalui Sayyid Ali At-Thayyib, Mufti Syafi'iyah di Makkah, di Madinah Munawwarah. Itu beliau datang ke Indonesia sekitar tahun 1924. Tapi mulai nampak ada Tijaniyah, terkait Tijaniyah Indonesia itu sekitar tahun 1927-28 sekitar itu. Dan Syekh Badrul Zaman mengembangkan terkait Tijaniyah pada sekitar tahun 1935. Nah itu, alhamdulillah melalui beliau khusus Jawa Barat itu perkembangan Tijaniyah berkembang hampir seluruh kota di Jawa Barat. Bahkan mungkin melalui saran beliau sekarang sudah berkembang sampai ke Jambi ya, Lampung, kemudian Aceh, Jawa Tengah juga banyak melalui saran beliau. Nah ini suatu hal yang perlu kita syukuri, bahwa perkembangan Tijaniyah di Indonesia khususnya melalui saran Badrul Zaman dalam perkembangan secara pesat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah dalam mengamalkan
wirid-wirid Tijaniyah. Amin ya Allah. Tentu dalam pengembangan tarikat Tijaniyah pada tahap awal mungkin tergampangnya tidak mudah pada tahap awal mengembangkan mendakwahkan tarikat Tijaniyah. Sebab tarikat Tijaniyah masuk ke Indonesia kan pada kita tadi awal abad 20, yang tentu sebelumnya sudah berkembang pesat tarekat-tarekat yang lain. Itu kerjanya mungkin tarekat paling akhir kira-kira masuk Indonesia. Dan tentu tantangan-tantangan yang mungkin banyak, alhamdulillah bisa diatasi sampai hari ini. Kemudian ada sebuah hal yang patut kita catat, bahwa mungkin dalam metode pengembangan tarekat berzaman itu kan sangat kondisional. Mungkin kalau pada tahap awal gitu kan, beliau lebih mengembangkan bahwa Tijaniyah itu bagian dari tarekat yang bersumberkan pada sunnah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan satu hal yang menarik, bahwa definisi tarekat, definisi tasawuf yang dirumuskan bersama Tijani itu begitu menyeluruh, begitu komprehensif. Misalnya Syekh Tijani mengatakan dalam kitab Jawahirul Ma'ani, at-tasawuf huwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi fid dhahiri wal batini min haitsu yarda la min haitsu tarda. Wa tasawuf itu imtisalu, melaksanakan perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan Allah, fid dhahiri wal batini, secara lahir dan batin, min haitsu yarda la min haitsu tarda, sesuai dengan ridha Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Itu definisi tasawuf yang mungkin begitu luar biasa, dia menyeluruh. Penekanan aktivitas lahir dan batin, amal lahir dan batin, luar biasa. Jadi intinya tasawuf itu syariat, gitu kira-kira begitu. Tasawuf itu syariat. Nah kemudian bahwa metode yang dikembangkan oleh Syekh zaman pada awal itu lebih lebih penekanan aspek syariat. Misalnya Syekh zaman pada awal menulis buku buku kaifiat wudu ya, kaifiat sholat, kemudian risalah Mu'taqadat ala mazhabil Imam Abil Hasan al-Asy'ari wa Abil Hasan al-Maturidi. Jadi sekitar fardu ain dan asal tauhid. Nah, sebetulnya hal menarik, kenapa gitu kan? Karena Syekh zaman pada tahap awal sebelum beliau mengontrol Tijaniyah, dia terlebih dahulu mendalami ilmu hadis, Quran, fikih, ushul fikih. Bahkan ketika beliau di Mekah, dia berguru kepada Sayyid Ali Maliki. Beliau belajar madzhab Malikiyah. Kemudian belajar fikih madzhab Syafi'iyah kepada Sayyid Umar Hamdan. Jadi ketika pulang di Mekah itu beliau mendalami dua pemikiran madzhab, yakni Malikiyah dan Syafi'iyah. Sekalipun beliau itu sebagai pengamat Syafi'iyah, tapi dalam kapasitas keilmuan beliau menguasai dua pemikiran madzhab, Malikiyah dan Syafi'iyah. Nah sehingga ketika pulang ke sini, yang pada studi di Mekah yang pertama 2 tahun di Mekah, pulang ke sini, itu beliau waktu itu kan mengembangkan model-model pengembangan tarjih. Kan pada tahap waktu itu namanya kontra antara pemikiran begitu masih ramai waktu itu kunut, masalah kunut, masalah bismillah, masalah usolli, masalah muludat, segala macam masih ramai waktu itu, masih nawan para tentang sengit.
Nah, ternyata waktu itu di Biru dia ada sebuah target dikumpul dari Persis misalkan ada, dari Persia ada NU ada, beliau zaman sebagai apa? Hakimnya. Karena beliau menguasai betul dalam pemikiran mazhab. Jadi sebagai pertama ada semacam target. Jadi kumpul ulama-ulama yang apa? Yang pro dan kontra dalam suatu masalah. Nah beliau sebagai hakimnya waktu itu. Nah karena tadi latar belakang ilmu beliau. Ya. Nah kemudian hal semacam itu menjadikan sebuah apa ya? Sebuah hal yang menarik gitu. Di satu pihak, beliau dalam hal-hal yang menyangkut fikih itu sebagai salah Syafi'iyah, pengamal Syafi'iyah tulen, tapi begitu toleran gitu. Karena beliau memahami pemikiran mazhab yang lain. Nah kemudian beliau mengamalkan Thariqat Tijaniyah, tentu panjang ya, lalapannya panjang teman. Thariqat Tijaniyah tentu pada awalnya juga tidak sederhana. Sehingga waktu itu banyak orang yang mengatakan kenapa gitu pada zaman selain Fuqaha tulen, Fuqaha yang sangat tulen Fuqaha, tiba-tiba mengamalkan Thariqat Tijaniyah tiba-tiba. Nah itu karena kaget, para ulama negara kaget. Tiba-tiba seorang Fuqaha tulen tiba-tiba ngembangkan tarekat, kaget kenapa gitu kan? Termasuk yang Sirot kan, yang seperti ya. Mungkin paman dari ya ayah yang Sirot di Aluda. Kaget kenapa pada zaman berkembangkan tarekat gitu kan? Padahal seorang Fuqaha tulen. Nah, mungkin hal ini terkait dengan kasab beliau. Kasab beliau setelah isyara menyebut naon Thariqat Tijaniyah, apa Thariqat Tijaniyah, ternyata beliau dalam isyara tersebut mimpi bertemu Rasulullah. Bahkan sampai 3 kali beliau meyakinkan bahwa kembangan Thariqat Tijaniyah. Misalnya ada semacam perintah mengembangkan Thariqat Tijaniyah langsung dari Rasulullah SAW sampai 3 kali perintah itu. Dan akhirnya ya beliau diberi izin memberikan talqin dijadikan lantai jadi kodam ya. Itu oleh Sayyid Ali At-Thayyib. Nah, dari situ berkembanglah Thariqat Tijaniyah di mana? Di Jawa Barat. Jadi hal-hal yang semacam itu karena beliau latar belakang sebagai fuqaha, makanya metode pengembangannya juga bagaimana menerapkan syariat dalam koridor tasawuf. Jadi tasawuf itu ya syariat gitu. Karena tadi dia menulis buku-buku yang menyangkut fardhu ain, menyangkut tauhid dan lain-lain gitu. Nah kemudian hal yang menarik juga misalkan menyangkut model pengembangan jihad misalkan, ada juga jihad waktu kan terutama waktu zaman revolusi. Nah waktu itu masih kondisional, waktu revolusi itu di Biru istilahnya kholwat apa ya, ini jelema di ruang wiridan itu, terus digali deui. Setelah itu di mana? Dikirimkan ke mana? Ada pertempuran. Dikirim setelah dihormat, kirim ke medan pertempuran. Jadi naon? Dihormat heula. Nah itu begitu. Perhatian besar kan pertempuran saling menyambut kebangsaan. Nah itu jadi dihormat heula, dikirim ke medan naon? Pertempuran. Nah itu jadi dalam konteks perlawanan penjajahan, Unsur Zaman mengembangkan 2 metode, lahir dan batin. Dengan metode tadi kholwat kan metode batin. Bagaimana membangun semangat jihad di para mujahidin waktu itu dalam melawan, mengusir penjajah. Dan beliau seharusnya kan dikejar-kejar, udah-udah gitulah, udah-udah. Nah sering ketika misalkan ngungsi dari satu daerah ke daerah, hijrah ke daerah, itu datang haji daerah, kadang-kadang kata istirahat saja, diundang deui buru-buru ini teh, ternyata jegur ditembak di bawah. Nah, jadi pendekatannya kasar itu, iya, bukannya pendekatan
logika saja. Jadi dua, spiritualitas dan pemikiran-pemikiran. Jadi taktik perang dan taktik spiritual itu penting dalam persoalan budi pejabat waktu itu. Nah, mungkin ini mudah-mudahan jadi contoh bagi kita bahwa dalam melakukan segala hal itu harus ada imbang antara naon lahir dan batin dalam segala hal, saya kira. Jadi perimbangan masalah politik segala macam juga ada. Jadi masa perjuangan tadi penggabungan lahir dan batin. Jadi mudah-mudahan di terkait dalam hal ini dari situ perannya kan? Merumuskan sebuah metode pengembangan batinnya dalam konteks kebangsaan ini. Nah gitu mudah-mudahan. Hadirin yang berbahagia, mungkin dalam acara awal ini sedikit akan menjelaskan sekitar kebiasaan saya waktu zaman di sana. Berarti sepengetahuan saya, kecemasan saya mungkinnya tiap hari itu setelah setelah revolusi selaman itu di subtim kaputing teh terlepas tina kitab itu terus ketika Kang Dadang nyawa dang cenah teu nyawa pasar maksudnya naon teu pernah naon teu pernah ka pasar gitu jadi teu kitab seperti itu teu kan naon jadi lahirnya taliban jeung kitab itu nyawa pasar. Tapi tadi tidak berarti cicing ketika ada sebuah pergerakan masuk. Kemudian ada yang menariknya ketika itu kan. Jadi Quran itu jadi bagian tina naonnya, bagian tina keseharian. Di dalam badai kulam tengah Quran. Tak ketika dikatakan bisa ngelilir, Quran yang berorang tadi. Dulu ikut naon dibaca, gitu. Belum deui. Misalnya deui Quran deui itu tah. Tah jadi wallahu a'lam kumatanya. Nah, ari Rasul mah inna ayat tanah mani walaya kamu Rasul eta mah. Tah ieu pada tingkat naon? Pada tingkat paling dieu nya. Ulama wa rasul anbiya eta mah. Jadi ketika kula maos Quran, naon teh tadi? Lilir Quran deui nu tadi. Nah itu, Quran sebagai saksi itu nya, Quran jeung Abu. Jadi Quran jadi bagian kekuatan intelektual. Nah, gimana sakit itu nya sederhananya bang. Sebagai sebutan yang mudah-mudahan pimpinan sarajeng nama kurang si istiqomah nih kan dalam amalan karena tijaninya. Oke, insyaallah pimpinan kurang senantiasa komitmen dalam perjuangan dari saling Garut Bantenya di Garut Banteng pengeluaran istimewa kepada abrang-abrang itu ketika kopi dia teh kan jelema teh darahnya ke abonana istimewa ketika iya awal itu kan ngaranama nanti kawejaan cang itu lamun di bejaan bakal naon loba gitu kan jadi sengaja tadi bejaan teh sareng bejaan bakal loba dan kita mengenal sebenarnya mudah-mudahan atuh aya manfaatna sekaligus kita mungkin pada hari ini mendapatkan mandat dari guru kita seperti yang Allah dan dari seluruh zaman keretanya. Amin ya Allah. Amin. Wallahumma biqil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.